Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasar Totib dengan tema Istri adalah rezeki yang membawa rezeki. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Syirik itu Nabi sendiri yang mendefinisikannya, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala, engkau menjadikan lillahi, bagi Allah, niddan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan. Sekutu ini bahasa Melayu, bahasa Indonesia asli, yang jarang dipakai sekarang. Dulu kita mendengar dalam perjuangan ada tentara sekutu. Jadi beberapa negara bersekutu. Beberapa negara bersekutu untuk melawan negara lain. Amerika beserta sekutunya melawan Jepang. Jadi kalau sekarang digunakan kata sekutu itu, partai anu bersekutu dengan partai ini. Sudah aneh, sekutu di situ artinya berkoalisi. Jadi Allah itu nggak ada koalisinya. Allah itu ya qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Dia nggak ada koalisi. Saya misalnya lagi jalan, lalu saya katakan ke Ustadz Bang Alvin, saya bilang, hada syariki. Syarik dari kata syirik. Saya tunjuk Ustadz Luqman. Hada Ustadz Luqman wa huwa syariki. Ustadz ini adalah Ustadz Luqman dan dia adalah sekutu saya, syirik saya. Maksudnya syarik di situ adalah teman, sahabat, partner. Jadi maknanya bisa jadi sekutu, bisa jadi partner. Istri juga dari syarikatu hayati. Kalau laki-laki syarik, kalau perempuan syarikatu hayati. Dia adalah orang yang berbagi hidup dengan saya. Saya punya kehidupan, lalu saya berbagi kehidupan dengan dia, dia juga berbagi kehidupan dengan saya, maka disebut syarikatu hayati. Ya syarikata hayati. Wahai orang yang berbagi kehidupan dengan aku. Allah tidak membagi kekuasaannya kepada siapapun. Allah berkuasa mutlak sendiri, esa, tunggal, tidak berbilang, nggak ada koalisi, nggak ada berbagi, nggak ada partner. Qul huwallahu ahad. Syirik mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya partner, Allah berbagi kekuasaan. Lalu kemudian dulu ada namanya SI, Syarikat Islam. 1905 Syarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1930 Al-Jamiatul Wasliyah. Itu urutan. Yang paling tua itu SI, Syarikat Islam. Syarikat itu diambil dari kata syirik. Berkongsi. Bang Alvin punya uang. Kemudian ibu punya uang, bapak punya uang, tapi sibuk, nggak bisa mengelola uang. Lalu kemudian saya ambil uang bapak ibu ini, saya yang menjalankan bisnis kelapa sawit, tambang dan lain sebagainya. Lalu kita ini membuat sebuah koalisi, namanya syarikat. Syarikat artinya adalah perkongsian yang syirkah, bisnis, usaha. Jadi beberapa orang yang berkumpul, satu punya modal, satu konsultan, satu yang eksekutornya, maka disebut dengan syarikat. Karena memang isi syarikat Islam itu awalnya adalah para pengusaha-pengusaha. Ini saya mau menjelaskan makna syirik itu. Partner, koalisi, sekutu, lalu kemudian usaha bersama. Nah, Allah terbantahkan dengan itu semua. Allah tidak seperti itu. Allah esa, tunggal, tidak berbilang dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal menghidupkan dan mematikan. Makanya selesai sholat kita katakan la ilaha, tidak ada yang layak disembah. Wahdah, dia satu saja. La syarikalah, dia tidak punya partner, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya koalisi, dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat. Lahul mulku, kekuasaan milik dia tunggal. Walahul hamdu, yang memiliki puja-puji cuman dia saja, nggak ada yang lain. Yuhyi, dia yang menghidupkan, nggak ada yang lain bisa menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan, nggak ada yang lain yang bisa mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tauhid semua ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka selesai sholat 3 kali, jangan sampai tinggal. Sholat subuh 10 kali. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebetulnya yang dibangun pertama kali, bangun pagi, itulah tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Orang Islam ini bangun paginya langsung berkonfrontasi dengan kekafiran, dengan kemusyrikan.
Makanya kalau ada orang takut berkonfrontasi, mau cari aman, damai, selamat, semua oke, itu bukan Islam. Islam itu belum keluar rumah, belum masuk kantor, udah konfrontasi duluan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Tapi nggak kasar. Nggak kasar. Ya tetap berinteraksi dengan baik, tapi keyakinannya di dalam nggak bisa ditawar-tawar. Rakaat yang kedua, ini qobliyah subuh nih ceritanya. Belum sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, ayat yang rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama keluar. Rakaat yang kedua ke dalam. Qul huwallahu ahad. Allahmu esa tunggal. Allahus samad, minta hanya kepada dia, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, selevel dengan dia. Ini ajaran Islam ini dasarnya sekali adalah tauhid. Karena hampir semua ajaran-ajaran selain Islam itu adalah politeisme. Poliklinik, banyak klinik, poligami, banyak istri, banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, Tuhan bisa masuk ke hewan, Tuhan bisa masuk ke tombak, Tuhan bisa menjelma. Dalam Islam nggak ada. Ini khalik, ini makhluk. Nggak bisa khalik masuk ke makhluk, makhluk masuk ke khalik, itu nggak ada. Jelas dia benang merah, jelas pembatasnya. Al-khaliq, Allah. Al-makhluk, yang diciptakan. Kita masih wallah, semua yang selain Allah adalah makhluk. Maka dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, an-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang gemintang, langit. Wasyajaru, pokok-pokok kayu, yasjudan, semuanya bersujud kepada Allah. Jangan sujud ke pokok kayu, karena pokok kayu juga sujud kepada Allah. Jangan sujud ke bintang gemintang, matahari dan bulan, karena mereka juga bersujud kepada Allah. Ngapain sujud ke mereka? Ngapain sujud ke broker? Langsung aja ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembahnya kepada Allah dan minta tolongnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadikan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa seperti Allah, na'udzubillah, maka kita sudah mempersekutukan Allah. Bagaimana kalau orang ini mempersekutukan Allah? Nah, ini pembahasan yang kedua. Surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta, kalau kamu mempersekutukan Allah, kamu katakan Allah punya partner, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan, Allah berbagi kekuasaan dengan yang lain, Allah punya koalisi, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur, hancur, lebur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini beasiswa, ini panti asuhan, ini orang yang kau bantu, ini support ini. La yahbatanna amaluka, amalmu semuanya gugur, nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pokok pangkal yang pertama, dasar utama dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah. Karena kalau sudah tauhidnya rusak, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mengenal Allah? Nggak tahu tentang Allah. Tahu mereka tentang Allah. Mana dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu? La yaqulunna Allah. Mereka akan jawab Allah. Mereka tahu tentang Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, kayu, batu. Semua mereka sembah. Ada pohon besar mereka sembah. Ada pedang mereka sembah. Lalu ketika mereka ditanya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Lalu kenapa kamu masih menyembah selain Allah? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Coba lihat. Kami sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, batu berhala ini hanya sebagai perantara supaya mereka bisa mendekatkan kami ke Tuhan. Supaya kami melihat Tuhan dalam bentuk yang bisa divisualisasikan. Maka patung-patung inilah, berhala inilah yang kami sembah. Maka dalam Islam nggak boleh ada berhala, nggak boleh ada patung, nggak boleh ada keyakinan bahwa ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita melakukan itu, maka gugurlah semua ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir,
infak, zakat, wakaf, sedekah, semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu hari berapa kali kita memperbaharui tauhid kita itu, mentajdid, merefresh, menyegarkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah subuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah iqamat, asyhadu an la ilaha illallah zuhur, 3 kali lagi asar, 3 kali lagi maghrib, 3 kali lagi isya, 3 kali lagi dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah. Anak kecil baru lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Orang sakit mau meninggal dunia ditalqinkan, bisikkan ke telinganya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan zikir yang paling afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Didengar telinga, masuk ke otak, masuk ke hati, ke semuanya, la ilaha illallah. Ditutup dengan kalimat haqqin, kalimat yang hak, yang benar. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar.